internetnya sebentar. Coba masuk lagi. Ini ada kesalahan teknis ini. Kok bisa dikeluarkan? Internetnya nih. Coba anu siapa? Miftah masuk lagi. Tugas yang minggu kemarin itu di classroom itu ya Pak ya? Iya itu. Di situ. Saya sudah ngirim Pak. Oh sudah ya? Siapa yang belum Saya ya? tak cek lagi ya Pak ya. Iya. Oh Kak Ainun kayaknya yang belum. Anak baru yang dari MTK matematika belum masuk itu Bapak. Itu katanya dari ini kabarnya dari Haki. Kalau dia itu kerja, terus ya berhenti katanya. Nggak tahu mungkin apa berhenti dari prodi matematika atau gimana. Nanti saya tanyakan ke Pak Santoso gitu. Bisa sih sebenarnya kalau kerja gitu. Nanti kan bisa dibagi waktunya gitu. Mungkin nanti kalau misalnya ada kesulitan tugas-tugasnya itu nanti bisa ini chat di classroom itu nanti bisa saya kasih tahu caranya gitu. Baik Pak. Sip, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di siang hari ini pertemuan yang terakhir ya digabung ini soalnya pertemuan ke-14 dan 15 mata kuliah biologi dasar. Kita akan masuk ke bahasan mengenai ekosistem dan ini dan biosfer. Oke. Oh, kita ada dua ya. Baik, kita langsung saja ya. Nah, di sini di set pertama itu ini adalah gambaran dari suatu ekosistem, biosfer dan bioma. Ekosistem itu adalah tempat makhluk hidup itu untuk saling berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian kumpulan dari ekosistem ini akan membentuk biosfer dan bioma ini ada di seluruh dunia. Kita bahas satu persatu. Nah, ini dijelaskan di sini ekosistem adalah lingkungan biologis yang terdiri dari semua organisme hidup di daerah tertentu serta semua benda yang tak hidup dari faktor abiotiknya, baik itu cahaya, air, salinitas atau kadar garam, pencahayaan, dan lainnya, komponen fisik dari lingkungan seperti udara, air, tanah, dan sinar matahari yang saling berinteraksi satu sama lain. Baik, itu akan terjadi interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya sehingga akan saling mendukung proses kehidupan. Kemudian biosfer ini adalah kumpulan semua ekosistem yang secara global atau umum di permukaan bumi. Kemudian jenis-jenis bioma. Bioma itu didefinisikan oleh unsur keseragaman faktor-faktor seperti struktur tanaman, seperti pohon, semak, dan rumput. Kemudian jenis daunnya, seperti dia berbentuk lebar dan jarum, jarak tanam, hutan savana, dan iklim. Yang diidentifikasi dengan pengelolaan tertentu, suksesi ekologi, dan vegetasi klimaks. Nanti dijelaskan itu konten dari suksesi dan vegetasi klimaks. Kemudian bioma itu terdiri dari dua jenis utama, ada bioma atau ekosistem daratan, kemudian ada bioma atau ekosistem perairan. Termasuk ini bioma air tawar dan bioma kelautan. Kita masuk yang pertama ke ekosistem darat. Contohnya ini ada ekosistem darat yaitu yang pertama bioma gurun. Ciri-cirinya tentunya di sini gersang dan curah hujan rendah 25 cm per tahun, kemudian suhu di siang hari dan malam hari itu sangat berbeda perbedaannya. Bila di siang hari itu sangat panas dan di malam hari itu sangat dingin, sehingga terjadi perbedaan suhu yang sangat ekstrim. Kemudian tumbuhan semusim yang terdapat di gurun itu berukuran kecil-kecil.
Kemudian di gurun itu juga dijumpai tumbuhan yang memodifikasi daunnya menjadi duri, yaitu seperti kaktus, sehingga dia bisa mengurangi penguapan untuk bertahan hidup, tetapi dia juga bisa melakukan fotosintesis dengan cara dia itu membuat batangnya itu menjadi hijau. Kemudian ciri lainnya memiliki akar yang panjang, itu untuk menyerap air di sejumlah wilayah yang lebih luas, kemudian mempunyai jaringan untuk menyimpan air, yaitu pada batangnya. Kemudian hewan yang hidup di gurun antara lain Lorensia, ular, kadal, katak, dan kalajengking. Kemudian yang kedua dari ekosistem darat ini ada bioma padang rumput. Ciri-cirinya ini terdapat di daerah yang terbentang, daerah tropik sampai ke subtropik. Ciri-cirinya curah hujan kurang lebih 25 sampai 30 cm per tahun dan hujan turun yang tidak teratur. Kemudian peresapan air tinggi dan drainase aliran airnya cepat. Wilayah persebaran bioma padang rumput ini ada di Afrika, Amerika Selatan, Amerika Serikat bagian barat, Argentina, dan Australia. Nah, dan ini binatang dan tumbuhan yang ada di padang rumput. Binatangnya ini ada rusa, antelop, kerbau, kanguru, harimau, singa, dan ular. Dan jenis pohonnya ini berupa akasia dan semak belukar. Kalau di situ Bondo itu biasanya di Paluran itu terdapat pohon akasia dan sejenis hewan ini seperti ini, baik itu ular, harimau, kemudian kerbau. Kemudian yang ketiga dari ekosistem darat yaitu hutan basah. Ciri-cirinya terdapat di daerah tropika dan subtropik. Kemudian ciri lainnya itu curah hujannya tinggi, 200 sampai 225 cm per tahun. Karena curah hujannya yang tinggi sehingga menyebabkan pepohonan itu relatif banyak, jenisnya berbeda antara satu dengan lainnya tergantung letak geografisnya. Kemudian tinggi pohonnya itu juga tinggi 20 sampai 40 meter. Cabang-cabang pohon yang tinggi dan berdaun lebat dapat membentuk tudung atau kanopi. Kemudian dalam hutan basah terjadi perubahan iklim mikro, yang iklimnya langsung terdapat di sekitar Olsma, daerah tudung cukup mendapat sinar matahari. Variasi suhu dan kelembaban tinggi atau besar, suhu sepanjang hari sekitar 25 derajat Celcius. Jadi tidak begitu panas di sini. Selalu dingin dan sejuk. Kemudian dalam hutan basah tropika sering terdapat tumbuhan yaitu liana, rotan. Ada juga kaktus ini yang dapat hidup di sini. Kemudian anggrek sebagai epifit. Nah, epifit itu bisa dilihat di deskripsi, itu adalah tumbuhan yang bisa tumbuh tumpang pada tumbuhan lain sebagai tempat hidupnya. Contohnya itu misalnya pada tanaman anggrek. Kemudian hewannya ini antara lain ada kera, burung, badak, babi hutan, harimau, dan burung hantu. Kemudian yang keempat dari ekosistem darat yaitu hutan gugur. Cirinya terdapat di daerah beriklim sedang. Kemudian ciri lainnya curah hujan merata sepanjang tahun, terdapat di daerah yang mengalami 4 musim, dingin, semi, panas, dan gugur. Ini berarti ada di luar negeri ya. Di Indonesia tidak ada nih. Kemudian jenis pohonnya 10 sampai 20 dan tidak terlalu rapat. Hewannya antara lain ini ada rusa, beruang, rubah, bajing, beruang pelatuk, dan rakon. Itu sebangsa luwak. Kemudian yang kelima ini dari ekosistem darat bioma taiga, terdapat di belahan bumi sebelah utara dan gunung daerah tropik. Ciri-cirinya suhu di musim dingin rendah. Biasanya taiga merupakan hutan yang terus atas satu spesies yaitu konifer, pinus, atau jenisnya. Kemudian semak dan tumbuhan basah sedikit sekali. Hewannya ini antara lain mus, beruang hitam, ajak, burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada musim gugur. Nah, ini contoh hewannya dengan jenis pohonnya atau jenis tumbuhan yang hidup di bioma taiga.
Kemudian yang keenam, bioma tundra. Itu terdapat di belahan bumi sebelah utara di dalam lingkaran kutub utara dan terdapat di puncak-puncak gunung tinggi. Ciri-cirinya, pertumbuhan tanaman di daerah ini hanya 60 hari. Itu karena dingin, sehingga itu masa hidup dari tumbuhan itu sangat singkat. Kemudian contoh tumbuhan yang dominan itu ada sphagnum, lichen, tumbuhan biji semusim, tumbuhan kayu yang pendek, dan rumput. Kemudian pada umumnya tumbuhan ini juga mampu beradaptasi dengan keadaan yang dingin. Hewan yang ada di sini itu ada yang menetap dan ada yang datang pada saat musim panas. Kemudian semuanya itu berdarah panas. Hewan yang menetap itu memiliki rambut atau bulu yang tebal. Contohnya muskok, rusa kutub, burung kutub, insekta, terutama nyamuk dan lalat hitam. Oke, sekarang ke ekosistem air. Ini bisa dilihat ini dari ekosistem air dari kutub utara. Yang hidup di sini itu jenis-jenis hewan yang memiliki rambut atau bulu yang tebal, misalnya penguin atau beruang kutub. Oke, ekosistem air itu terdiri dari bioma air tawar dan bioma air laut. Jadi dari bioma air tawar, variasi suhunya itu tidak mencolok, yaitu tetap tidak terjadi perubahan yang signifikan ya. Kemudian penetrasi cahayanya itu kurang, karena itu bioma air tawar biasanya itu airnya keruh. Kemudian terpengaruh oleh iklim atau cuaca daratan. Bila cuaca daratan itu ke musim hujan, akhirnya penetrasi cahaya di ini bioma air tawar akan menjadi keruh. Kemudian organisme perairan itu, baik itu yang bioma air tawar dan air laut, itu ada 5 macam. Ada plankton, yaitu terdiri atas fitoplankton dan zooplankton, biasanya melayang-layang bergerak pasif mengikuti gerak aliran air. Ini yang menjadi makanan dari organisme lainnya, baik itu ikan dan organisme lainnya. Kemudian ada nekton, yaitu hewan yang aktif berenang dalam air, misalnya ikan. Kemudian ada neoston, organisme yang berenang di permukaan air, tempat pada permukaan air, misalnya serangga air. Nah, ini biasanya yang sering ditemukan ya, baik itu di itu bioma air tawar, baik itu di sungai dan lainnya. Kemudian ada perifiton, merupakan tumbuhan atau hewan yang melekat atau bergantung pada tumbuhan benda lain, misalnya keong. Kemudian ada bentos, hewan dan tumbuhan yang hidup di dasar atau hidup pada endapan. Kemudian ini bentos dapat melekat atau bergerak bebas, misalnya cacing dan remis. Kemudian kita ke laut ya. Itu laut, habitat laut ditandai oleh salinitas yang tinggi dengan ion Cl mencapai 50%, terutama di daerah laut tropik, sehingga kadar garamnya tinggi. Di daerah tropik, suhu laut sekitar 25 derajat Celcius. Ada perbedaan suhu yang tinggi antara bagian yang atas, permukaan laut, kemudian yang bawah laut. Batas antara lapisan air yang panas di bagian atas dengan air yang dingin di bagian bawah itu disebut daerah termoklin. Biasanya ini kalau di permukaan laut itu semakin ke atas itu akan semakin beragam itu keanekaragaman jenis ikannya dan keanekaragaman makhluknya. Tapi kalau semakin ke bawah, yaitu bila suhunya semakin rendah, otomatis hewan-hewan yang hidup di daerah bawah laut akan semakin sedikit keanekaragamannya, karena dia itu makhluk hidup yang mampu beradaptasi pada suhu yang dingin di bawah laut. Kemudian menurut kedalamannya, ekosistem air laut itu dibagi menjadi beberapa daerah. Yang pertama litoral, merupakan daerah yang berbatasan dengan darat, dekat dengan pantai. Kemudian ada neretik, merupakan daerah yang masih dapat ditembus cahaya matahari sampai dalamnya 300 meter dari permukaan laut. Kemudian ada daerah masial, daerah yang dalamnya berkisar antara 200 sampai 2.500 meter. Ini sudah tidak bisa terjangkau oleh cahaya matahari lebih dari 300 meter. Kemudian ada daerah abisal,
merupakan daerah yang lebih jauh dan lebih dalam dari pantai. Dan pada daerah ini tentunya organismenya akan dijumpai organisme yang sedikit atau mampu beradaptasi pada ini. Dan manusia itu, menurut pengetahuan saya itu, sampai 300 meter dia itu bisa dapat menyelam. Kalau sejauh semakin ke bawah, otomatis tekanan air akan semakin tinggi, sehingga diperlukan kapal selam itu, sehingga manusia tidak akan itu terkena tekanan dari laut itu. Kemudian ada pantai, ekosistem pantai letaknya berbatasan dengan ekosistem darat dan laut atau disebut daerah pasang surut. Ekosistem pantai itu dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut laut. Kemudian organisme yang hidup di pantai memiliki adaptasi struktural sehingga dapat melekat erat di substrat yang keras. Kemudian ada estuari. Ini adalah muara sungai, merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Kemudian di estuari itu dipagari oleh lempengan lumpur yang luas atau rawa garam. Salinitas airnya itu berubah secara bertahap mulai daerah air tawar ke laut. Salinitas ini juga dipengaruhi oleh siklus harian dengan pasang surut airnya. Kemudian nutrien dari sungai tentunya akan memperkaya kehidupan di estuari. Kemudian ada terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan jenis tumbuhan alga. Terumbu karang itu termasuk jenis filum Cnidaria kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Kemudian terumbu karang ini dimensi oleh karang yang menghasilkan kalsium karbonat. Rangka dari kalsium karbonat ini bermacam-macam bentuknya dan menyusun substrat tempat hidup karang lain dan ganggang. Sehingga ini karang yang kalian lihat itu bukan sejenis tumbuhan ya, tapi itu sejenis hewan yang bersimbiosis dengan alga. Nah, simbiosis dengan alga itu, bila alga itu melakukan fotosintesis, otomatis dia itu nutriennya akan bergabung dengan karang ini yang akan membentuk karang-karang lainnya, sehingga dia dapat hidup. Kemudian terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai spesies tumbuhan laut, hewan laut, dan mikroorganisme laut yang masih belum diketahui. Kemudian manfaat terumbu karang tentunya sebagai tempat hidup ikan yang dibutuhkan manusia sebagai sumber protein dari laut seperti ikan kerapu, ikan baronang, ikan ekor kuning dan lainnya. Kemudian sebagai pariwisata dan wisata bahari, penelitian dari pemanfaatan biota perairan yang terkandung di dalamnya. Oke, sekarang ke komponen penyusun ekosistem. Ada komponen abiotik ini. Bisa dilihat di sini apa saja yang komponennya. Komponen biotik. Biotik itu ada 3 macam. Ada produsen, yaitu organisme yang dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari, yaitu tumbuhan. Kemudian ada konsumen. Dia itu bergantung pada makhluk hidup lainnya, baik itu dari produsen atau konsumen lainnya untuk dimakan. Kemudian ada pengurai, itu mengurai senyawa organik menjadi anorganik, kemudian bakteri bersifat heterotrof juga ini, dia ini akan mengurai dari bahan organik, baik itu konsumen maupun anorganik. Kemudian tingkatan organisme dalam ekosistem, itu ada individu membentuk populasi, kemudian komunitas, kemudian saling bergabung akan membentuk ekosistem, dan komponen ekosistem akan membentuk biosfer. Kemudian dalam biosfer itu, setiap makhluk hidup menempati lingkungan yang cocok untuk hidupnya. Lingkungan atau tempat yang cocok itu disebut habitat. Pada organisme yang berukuran sangat kecil seperti jamur, bakteri, atau mikroorganisme lainnya, habitatnya itu berupa substrat. Karena substrat itu selain sebagai tempat hidup, itu juga sebagai tempat nutrisi untuk dia melangsungkan kehidupan. Kemudian 2 spesies makhluk hidup yang menempati habitat yang sama, tetapi memiliki relung, nisia atau yang berbeda. Nah, nisia ini adalah status
fungsional suatu organisme dalam ekosistem. Dalam misinya, organisme tersebut dapat berperan aktif, sedangkan organisme lain yang sama habitatnya tidak dapat berperan aktif. Sebagai contoh, pembagian misia di hutan hujan tropis, baik itu misia dari konsumen pertama, yaitu dari hewan herbivor, makan tumbuhan, ataupun konsumen kedua sampai konsumen puncak, yaitu konsumen yang memakan tumbuhan atau memakan hewan lainnya. Jadi di hutan itu sudah ada pembagian misalnya dari rusa dia itu pemakan rumput, dia itu statusnya itu sebagai herbivore, jadi pekerjaannya dia itu seperti makan tumbuhan. Kemudian setelah itu adanya suatu konsumen puncak, misalnya harimau, tentunya dia itu misalnya atau statusnya sebagai karnivora yang akan memakan hewan lainnya. Gitu. Kemudian di sini dalam ekosistem itu ada aliran energi atau terjadi perpindahan energi. Yang pertama itu dari produsen tumbuhan memanfaatkan cahaya matahari. Kemudian produsen ini akan dimakan oleh konsumen pertama yang bertindak sebagai herbivora. Konsumen pertama akan dimakan konsumen kedua, karnivora, sampai konsumen terakhir atau puncak sebagai karnivor terakhir. Dan bila semuanya ini mati, tentunya akan dimanfaatkan oleh decomposer atau pengurai. Untuk itu akan dialihkan lagi decomposer ini, baik itu unsur-unsur haranya akan dimanfaatkan oleh produsen untuk melangsungkan kehidupan. Kemudian di ekosistem ini ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ini adalah gambar dari jaring makanan. Kemudian jika jaring makanan ini ada saling keterkaitan, misalnya tumbuhan ini akan menjadi makanan misalnya selain dari tikus, ataupun dari kelinci, ataupun serangga yang saling terkait, ataupun ini menjadi makanan dari konsumen kedua ataupun puncak, akan membentuk suatu ini jaring-jaring makanan. Kemudian ada piramida ekologi. Di sini bisa dilihat ya, gambaran piramida ekologi itu pada tingkat pertama itu ditempati produsen sebagai dasar piramida ekologi, dan selanjutnya konsumen primer, sekunder, dan tersier. Di sini bisa dilihat itu ya, kepadatan populasi, berat kering maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofiknya itu berbeda. Pada piramida ekologi ini bisa dilihat itu jumlah energi yang terbanyak itu pada produsen, karena jumlah produsen itu lebih banyak tentunya. Kemudian ini ada konsumen pertama yaitu kelinci, kemudian akan semakin menyusut lagi ke ular dan ke elang. Kenapa ini jumlah energinya lebih banyak di sini ketimbang di sini? Karena tumbuhan itu lebih banyak membutuhkan energi daripada konsumen pertama sampai puncak. Dan misalnya manusia ya, dia itu membutuhkan energi dari nutrisi aja itu yaitu 10%. Nah, kelebihannya itu tentunya akan dibuang. Nah, tetapi kalau misalnya ini piramida ekologi ini berbentuk terbalik seperti ini, itu akan terjadi bangun ekosistem. Misalnya jumlah tumbuhan di suatu hutan karena proses kebakaran ataupun terjadi kebakaran yang dibuat oleh manusia, tentunya jumlah makanan akan semakin sedikit. Nah, akibatnya konsumen pertama sebagai pemakan ini produsen akan semakin sedikit. Nah, dari ketersediaan kelinci yang sedikit akan menyebabkan ini jumlah makanan untuk ular, dan ular ini akan mengalami kekurangan sehingga juga akan mengalami kematian dan kepunahan, dan juga akan mengalami kepunahan pada konsumen puncak ini.
Jadi itu pentingnya itu menjaga suatu tidak terjadi kepunahan. Nah, ini piramida energi seperti saya jelaskan ya. Itu tiap trofiknya itu sangat berbeda, dan tiap trofik ini akan diperoleh suatu energi yang banyak itu pada tumbuhan. Kemudian semakin ke atas, semakin ke konsumen puncak, jumlah energi yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Yaitu karena kebutuhan mereka akan energi itu tidak terlalu besar. Kemudian piramida biomasa. Piramida biomasa yaitu suatu piramida yang menggambarkan berkurangnya transfer energi pada tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Pada piramida biomasa, setiap tingkat trofik menunjukkan berat kering dari seluruh organisme di tingkat trofik yang dinyalakan dalam gram per meter persegi. Umumnya bentuk piramida itu biomasa mengecil ke arah puncak karena perpindahan energi antara tingkat trofik tidak efisien. Nah, itu seperti saya jelaskan, kalau misalnya ini terbalik seperti ini, misalnya jumlah konsumen lebih banyak daripada di bawah, tentunya ini akan mengalami kekurangan makanan. Kemudian piramida jumlah, yaitu piramida yang menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Piramida jumlah umumnya berbentuk menyempit ke atas. Organisme piramida jumlah mulai tingkat trofik terendah, yaitu produsen, sampai puncak. Sama seperti piramida yang lainnya, produsen, konsumen primer, dan konsumen sekunder dan tersier. Artinya jumlah tumbuhan dalam taraf trofik pertama lebih banyak daripada hewan. Kemudian ini ada suksesi, yaitu perubahan dalam ekosistem yang terjadi secara perlahan dalam jangka waktu tertentu sehingga terbentuk komunitas baru. Kemudian ada komunitas klimaks, yaitu hasil akhir suksesi keseimbangan komunitas biotik dan abiotik setelah mengalami suksesi. Jadi suksesi ini adalah suatu perubahan lingkungan yang dia perubahan lingkungan awal, misalnya itu terbentuknya daratan itu dari karang laut yang semakin menyusut airnya, kemudian secara perlahan-lahan akan terbentuk daratan dengan munculnya atau tumbuhnya suatu tumbuhan awal. Sampai di situ akan ada hewan pertama, kemudian akan saling berinteraksi, kemudian muncul tumbuhan baru dan hewan baru, sampai akan mencapai komunitas klimaks, yaitu keseimbangan itu, yaitu sudah lengkap antara faktor biotik dan abiotiknya. Nah, ini ada suksesi primer, adalah suksesi awal pada komunitas yang telah musnah sehingga terbentuk komunitas baru. Nah, ini sudah saya jelaskan ya, contohnya terumbu karang yang terangkat keluar lama-lama akan membentuk daratan. Misalnya terbentuknya suksesi di Gunung Krakatau yang pernah meletus pada tahun sekian. Kemudian ada suksesi sekunder, ada pembentukan kembali komunitas ke bentuk kondisi awal setelah mengalami kerusakan. Contohnya kebakaran hutan lama-kelamaan akan pulih, atau sawah dan ladang tegal-tegalan yang ditinggalkan akan menjadi suatu ladang yang tidak terawat, sehingga terus baru. Kemudian ada biokimia, yaitu pertukaran atau perubahan yang terus-menerus biosfer yang hidup dengan tak hidup. Dalam suatu ekosistem, materi pada setiap trofik tidak hilang. Ya, ini artinya itu kemudian materinya berupa unsur-unsur penyusun bahan organik tersebut daur ulang. Unsur-unsur tersebut masuk ke dalam komponen biotik, udara, tanah, dan air. Daur ulang materi tersebut melibatkan makhluk hidup dan bantuan geofisik sehingga disebut daur biokimia. Beberapa daur biokimia, ada daur nitrogen. Nah, di sini bisa dilihat ini nitrogen di udara untuk dapat dimanfaatkan oleh suatu tumbuhan. Dia itu baik itu melalui udara ataupun melalui hujan ya, akan masuk ke tanah. Nah, di tanah itu ada bakteri fiksasi nitrogen
yang akan mengubah nitrogen N2 ini menjadi amonia. Kemudian itu amonia oleh bakteri fixasi nitrogen diubah menjadi NH4 ini, kemudian melalui bakteri nitrifikasi di nitrit NO2. Kemudian dengan adanya bakteri nitrifikasi ini akan diubah menjadi nitrat dan baru dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Kemudian organisme ini juga yang mati oleh adanya dekomposer atau pengurai itu akan diubah menjadi amonia. Kemudian amonia juga ini dengan adanya bakteri nitrifikasi diubah menjadi nitrit dan diubah menjadi nitrat dan dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Kemudian nitrat yang ada di dalam tanah NO3 ini dengan adanya bakteri dan nitrifikasi akan diubah lagi menjadi nitrogen dan dilepaskan ke udara. Kemudian di sini ada siklus fosfor. Ini baik itu dari hujan ataupun dari ini fosfat yang terdapat di pegunungan. Kemudian dari proses pelapukan batuan itu akan dibawa ke aliran air fosfat dalam bebatuan itu. Kemudian fosfat itu larut dalam air, penyerapan fosfat oleh bebatuan kemudian dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Atau ini dari tumbuhan dan hewan yang mati oleh adanya detritus atau pengurai akan diuraikan menjadi suatu senyawa anorganik fosfat dalam tanah sama akan larut ke dalam air dan dapat dimanfaatkan oleh lagi ke pegunungan sini. Nah, ini ada siklus sulfur atau sama itu ya, atau senyawanya ada di udara dengan melalui proses hujan, dia akan masuk dalam tanah. Kemudian larutannya itu baik itu pembukaan akan dimanfaatkan oleh tumbuhan. Nanti di sini bisa dijelaskan lebih jelas ini. Kemudian proses terjadinya sulfur itu terjadi akibat dari proses terjadinya pembakaran bahan bakar fosil batu bara atau terjadi akibat adanya aktivitas gunung berapi. Lalu asapnya itu akan naik ke atmosfer atau udara. Sulfur oksida itu berada di awan menjadi hidrolisit air untuk H2SO4. Awan akan mengalami kondensasi yang akhirnya menimbulkan hujan yang dengan hujan asam. Nah, hujan asam ini pada tumbuhan yang kelebihan itu akan menyebabkan tumbuhan mati. Kemudian air hujan itu akan masuk ke dalam tanah yang akan diubah menjadi sulfat yang sangat penting untuk tumbuhan. Sulfat hanya terdapat dalam bentuk anorganik, kemudian ini sulfat mampu berpindah dari bumi atau alam ke tubuh tanaman melalui penyerapan sulfat oleh akar. Sulfur akan direduksi atau dikurangi oleh bakteri menjadi sulfida dan berbentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Kemudian ini adanya daur karbon dan oksigen yang sering terjadi. Di sini bisa dilihat ya. Ini ada suatu manusia dan aktivitas manusia yang dapat meningkatkan peningkatan CO2 di udara. Dan peningkatan CO2 di udara itu baik itu oleh kegiatan manusia membuat pabrik ataupun ini kendaraan yang meningkatkan polusi sehingga ke udara, tetapi dengan adanya tumbuhan dan ganggang laut itu akan menyerap oksigen dan akan dilepaskan kembali, yaitu oksigennya untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jadi di sini akan ada keseimbangan baik itu aktivitas manusia dengan adanya kebanyakan tumbuhan. Kemudian di sini jelaskan ya, siklus oksigen ini menggambarkan pertukaran dari oksigen antara bentuk gas O2 yang terdapat dengan jumlah besar dalam atmosfer dan oksigen yang terikat secara kimia dalam CO2, H2O, dan bahan-bahan organik.
Siklus ini berkaitan sangat erat dengan siklus unsur lainnya, terutama dengan siklus karbon. Unsur oksigen menjadi yang terikat secara kimia melalui berbagai proses yang menghasilkan energi, terutama pada perubahan dan proses metabolik dalam organisme. Oksigen dilepaskan dari reaksi fotosintesis, dan unsur ini cepat bersenyawa membentuk oksida seperti dengan karbon dalam respirasi aerobik atau dengan karbon dan hidrogen dalam perubahan bahan bakar fosil seperti dengan metana. Ini prosesnya dari terbentuknya. Ini dari metana, YH4 ditambah oksigen akan menjadi karbon dioksida dan air. Kemudian di sini ada penjelasan, yaitu suatu aspek yang sangat penting dari siklus hidup sempurna, yaitu proses pembentukan ozon. Ozon itu membentuk lapisan tipis di stratosfer yang berfungsi sebagai filter dari radiasi ultraviolet, sehingga dapat menjaga kehidupan bumi dari kerusakan atau kebocoran yang disebabkan oleh radiasi tersebut. Jadi sangat penting di sini untuk menjaga suatu lapisan ozon itu tidak menjadi tipis atau bocor, yaitu dengan cara mengurangi itu polusi, baik itu polusi karbon dioksida dan lainnya, sehingga tidak menyebabkan kebocoran lapisan dari ini di lapisan stratosfer, sehingga ozon itu tetap ada dan melindungi kita dari radiasi ultraviolet yang tentunya akan membahayakan bagi makhluk hidup, terutama pada manusia yang akan berah. Kemudian siklus oksigen disempurnakan atau diakhiri ketika unsur oksigen masuk kembali ke atmosfer dalam bentuk itu melalui fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Dan siklus hidrogen itu tidak dibuat tersendiri karena di alam hidrogen itu sudah banyak terlihat dalam bentuk senyawa air. Oke, ada 14 dan 15 ini terakhir. Nanti kisi-kisinya saya bagikan di classroom ya. Insya Allah minggu depan. Baik, Pak. Berarti biologi kita nggak Nanti kuliah lagi ini ya, Pak? kalian nanti pelajari. Iya, kalau biologi. Tapi kalau ini apa? Untuk dosen lain dari hari Senin kemarin ya sampai hari Rabu jika ada mata kuliah biologi itu masuk luring karena HI berhubung ada di luar kota, jadi saya belum bisa secara untuk mata kuliah saya saja. Kemudian untuk mata kuliahnya Bu Dewi, dia yang asal Jember, karena dia itu sedang hamil ya, jadinya itu saya izinkan dia secara daring saja. Jadi pertemuan untuk luring ini 14 dan 15. Di minggu ini itu 14 dari hari Senin kemarin sampai hari Rabu. Kemudian yang ke-15 itu untuk minggu depan itu dari Senin sampai hari Rabu juga. Karena itu di hari tanggal 24 kalau tidak salah ya, sampai hari Sabtu itu libur. Kemudian minggu depan juga sama, dari tanggal 31 sampai 3 itu libur. Terus kita ujian Mas itu kapan, Bapak? Kalau dari kalender akademik itu ya tanggal 18 Januari. Tanggal 18 Januari hari ini, tahun depan. Iya, Bapak. Makasih. Iya, sama-sama. Nanti ini jangan lupa UKT-nya juga dibayar. Kalau misalnya sudah bisa melunasi ya dilunasi. Kalau misalnya belum, tidak apa-apa dicicil. Bapak, 1 juta Ya, pendaftaran itu masuk UKT ya, Pak? kenapa? Uang 1 juta pendaftaran ulang itu di UKT. Oh tidak, itu yang uang masuk 1 juta itu pendaftaran ulang kalau tidak salah itu. Iya itu Beda Pak ya. itu.
itu pendaftaran ulang. Iya. Kalau yang UKT kan yang 3 juta ya, sama itu lagi cicilan uang gedung selama 8 semester itu 5 juta. Gitu. Jadi kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri. Semoga bermanfaat ya mata kuliahnya, dan juga belajar yang rajin ya. Tugas-tugasnya itu dari saya ataupun dari dosen-dosen lain itu tolong dikerjakan, sehingga itu bisa mempengaruhi kualitas dari hasil belajar kalian juga tentunya juga akan bermanfaat untuk meningkatkan IPK yang akan memacu kemajuan dari kalian tentunya. Dan IPK itu ya menurut saya itu penting bila kita nanti lulus gitu, meskipun semua orang itu menilai bahwa pembelajaran itu tidak hanya dinilai dari nilai, tapi nilai dari kualitas belajar yang dari diri kita sendiri tentunya akan meningkatkan kemampuan kita nanti setelah kuliah. Iya, Bapak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya. Makasih, Iya. Pak.